Saya baru rapat dengan tim. Ketum PSSI Erick Thohir dan Coach Patrick Kluivert putuskan sepakat panggil nama Mitchell Bakker, bek top Eropa keturunan dari klub Prancis FC Lille untuk gantikan Mads Hilgers yang cederakah? Proses naturalisasi bisa dikebut secepat kilat demi laga hidup mati versus Cina di GBK. Wah, mantap ini. Validkah demikian? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Kejutan besar bikin bahagia. Manajer Timnas Pak Sumarji bocorkan info A1 soal agenda besar Timnas Indonesia selama TC di Bali. Yang ternyata ada rencana uji coba tertutup di Gianyar lawan Timnas Thailand sebelum lawan Timnas Cina di GBK kah? Fans Garuda bisa auto girang dengarnya. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Wah. Presiden FIFA Gianni Infantino dikonfirmasi beri kejutan spesial dengan izinkan Jairo Riedewald bela Timnas Indonesia tanpa naturalisasi jelang laga versus Cina dan Jepang. Alasan FIFA bikin semua fans Timnas terkejut bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Auto bikin bangga fans Timnas. Media ternama Asia ini laporkan bahwa Rizky Ridho jadi rebutan 10 tim Eropa dan Venezia jadi yang terdepan. Bahkan diungkap bahwa Presiden Venezia siap pecahkan rekor transfer Rizky Ridho dari Persija. Wah. Benarkah demikian? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Resmi dikonfirmasi, Tom Haye dipastikan tinggalkan Almere City. Ternyata langsung menuju Italia untuk gabung FC Como kah? Fans Timnas dibuat terkejut sekaligus bangga jika benar terjadi. Benarkah sudah ada deal rahasia dengan klub kejutan Serie A itu? Jangan lewatkan. Inilah bocoran panas yang baru terungkap hari ini. Breaking news bikin geger se-Asia. Timnas Cina mendadak dilanda musibah besar tak terduga hanya beberapa hari jelang bertandang ke GBK untuk hadapi Timnas Indonesia. Banyak pihak yakin ini bisa jadi momen emas untuk skuad Garuda raih 3 poin dengan mudah. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa insiden ini dianggap untungkan Indonesia? Simak ulasan selengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir dan Coach Patrick Kluivert putuskan sepakat panggil nama Mitchell Bakker, bek top Eropa keturunan dari klub Prancis FC Lille untuk gantikan Mads Hilgers yang cederakah? Proses naturalisasi bisa dikebut secepat kilat demi laga hidup mati versus Cina di GBK. Wah, mantap ini. Validkah demikian? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert diharap mengambil langkah cepat menyusul kabar cedera bek utama Mads Hilgers. Untuk memperkuat lini belakang Garuda, mereka diharap memutuskan memanggil Mitchell Bakker, bek tangguh keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat klub Ligue 1 Prancis FC Lille. Langkah harapan ini bisa diambil sebagai bentuk respon cepat dan strategis menjelang laga krusial melawan Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Mitchell Bakker yang kini berusia 24 tahun dikenal sebagai bek kiri dengan kemampuan bertahan maupun menyerang yang sama baiknya. Ia memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa bersama klub-klub top seperti Atalanta dan kini Lille. Namanya mungkin sudah masuk radar pencari bakat PSSI dalam beberapa bulan terakhir. Dengan situasi darurat karena cederanya Mads Hilgers, proses naturalisasi Mitchell Bakker bisa saja ditempuh secepat mungkin, agar ia bisa bergabung tepat waktu dan memperkuat skuad Garuda di 2 laga penentuan grup C melawan Cina dan Jepang. Kabar cedera Mads Hilgers pertama kali diungkap oleh pelatih FC Twente Joseph Oosting yang menyebut sang bek tengah mengalami masalah pada bagian hamstring. Kondisinya disebut tidak dalam performa terbaik membuat keikutsertaannya dalam 2 pertandingan sisa fase grup menjadi diragukan.
Padahal Hilgers yang telah mengoleksi 3 caps bersama timnas Indonesia belum pernah tampil di kandang. Terakhir saat timnas menghadapi Bahrain di Jakarta pada Maret 2025 lalu, ia harus kembali ke Belanda lebih awal setelah mengalami cedera di laga sebelumnya melawan Australia. Meski begitu, manajer timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa hingga saat ini jadwal Hilgers untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 masih belum berubah. Sampai sekarang masih sesuai jadwal. Tiketnya juga sudah disiapkan. Belum ada informasi tambahan terkait kondisi cederanya, ujar Sumarji Kamis kemarin. Namun melihat potensi absennya Hilgers, langkah cepat bisa saja diambil PSSI dengan memanggil Mitchell Bakker demi menjaga kekuatan lini belakang timnas Indonesia di 2 laga penentu. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Bakker berpotensi langsung melakukan debut di laga penting kontra Cina. Harapan kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa seperti dia diharapkan bisa membawa kualitas dan ketenangan ke barisan pertahanan skuad Garuda. Bagaimana pendapat kamu soal harapan besar ini? Apakah Mitchell Bakker akan jadi pengganti yang pas jika benar dinaturalisasi? Yuk, tulis komentarmu dan beri dukungan untuk Garuda. Kejutan besar bikin bahagia. Manajer Timnas Pak Sumarji bocorkan info A1 soal agenda besar Timnas Indonesia selama TC di Bali. Yang ternyata ada rencana uji coba tertutup di Gianyar lawan Timnas Thailand sebelum lawan Timnas Cina di GBK. Fans Garuda bisa auto girang dengarnya. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan di Bali pada Senin 26 Mei 2025 sebagai bagian dari persiapan menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dalam siaran langsung di Kompas TV. Ia mengonfirmasi bahwa Timnas hanya akan berada di Bali selama sekitar 1 minggu, yaitu hingga 31 Mei 2025. Saat ini yang sudah berada di Bali adalah tim pelatih Timnas Indonesia, termasuk pelatih kepala Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastor. Mereka telah meninjau langsung fasilitas latihan di Bali United Training Center Gianyar yang nantinya akan digunakan oleh J. Itzes dan kawan-kawan selama TC. Kluivert dan Pastor bahkan memberikan apresiasi tinggi terhadap fasilitas latihan milik Bali United yang dianggap lengkap dan memadai untuk persiapan tim. Sementara itu, para pemain Timnas Indonesia dijadwalkan tiba di Bali mulai 23 Mei 2025. Mereka akan langsung menjalani latihan intensif bersama staf pelatih demi menyatukan strategi dan kekompakan menjelang 2 pertandingan penting. Untuk saat ini yang sudah berada di Bali adalah tim pelatih. Para pemain baru akan bergabung mulai 23 Mei, ujar Sumarji. Setelah menyelesaikan TC di Bali pada 31 Mei 2025, para pemain dan ofisial akan bertolak ke Jakarta pada 1 Juni 2025 guna melanjutkan persiapan akhir menjelang laga melawan Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Kamis 5 Juni 2025. Tak lama berselang, Timnas Indonesia akan terbang ke Jepang untuk menghadapi laga terakhir grup C melawan tim tuan rumah yang berlangsung di Stadion Panasonic Suita Osaka pada Selasa 10 Juni 2025. Selama pemusatan latihan di Bali, tidak akan ada laga uji coba yang dijalani oleh Timnas Indonesia. Fokus utama latihan kali ini adalah membangun kekompakan tim dan mematangkan strategi. Melihat jadwal yang ada, belum ada rencana uji coba di Bali. Tapi kita lihat saja nanti, tutup Sumarji. Dengan persiapan matang ini diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil solid dan penuh percaya diri dalam 2 laga krusial yang bisa menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Resmi dikonfirmasi, Tom Haye dipastikan tinggalkan Almer City. Ternyata langsung menuju Italia untuk gabung FC Komokah. Fans Timnas dibuat terkejut sekaligus bangga jika benar terjadi. Benarkah sudah ada deal rahasia dengan klub kejutan Serie A itu?
Jangan lewatkan. Inilah bocoran panas yang baru terungkap hari ini. Gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Haaien resmi berpisah dengan klub Eredivisie Belanda Almere City di akhir musim 2024 hingga 25. Keputusan ini diambil setelah kontraknya yang berakhir pada Juni 2025 tidak diperpanjang oleh pihak klub. Kabar perpisahan Haaien diumumkan secara langsung lewat laman resmi Almere City. Ia menjadi salah satu dari sejumlah pemain dan staf yang dilepas klub usai Almere terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belanda musim ini. Almere City FC mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain dan anggota staf. Mereka memiliki kontrak yang akan berakhir dan tidak diperpanjang, tulis klub dalam pernyataan resminya. Selain Tom Haaien, beberapa nama lain yang juga angkat kaki dari Almere City. Manajer teknis Almere City Ciel Dekker mengucapkan terima kasih kepada Haaien dan seluruh pemain yang hengkang. Ia juga menyampaikan bahwa klub kini fokus membangun ulang tim demi menyambut musim baru di Eerste Divisie. Tom Haaien sendiri bergabung dengan Almere City pada September 2024. Selama semusim, ia mencatatkan 30 penampilan dan 2 assist. Meski tampil cukup konsisten di lini tengah, Almere City gagal bertahan di Eredivisie yang membuat masa depan Haaien semakin terbuka lebar. Kini Haaien berstatus bebas transfer dan sejumlah rumor mulai berkembang mengenai langkah selanjutnya dalam kariernya. Salah satu spekulasi terkuat menyebutkan bahwa Haaien tengah didekati klub Serie A FC Como. FC Como diprediksi sedang aktif membangun tim kompetitif setelah berhasil bertahan di Serie A musim ini dan nama Haaien mungkin cocok dengan proyek jangka panjang klub asal Italia tersebut. Jika benar bergabung, Haaien bisa menjadi salah satu pemain asal Indonesia yang bermain di Serie A musim depan. Belum ada konfirmasi resmi dari Haaien maupun pihak FC Como. Namun admin berharap peluang Haaien bermain di Italia cukup besar mengingat performanya yang cukup solid dan fleksibilitasnya sebagai gelandang. Kini publik Indonesia menantikan keputusan Haaien akankah bertahan di Belanda, pindah ke Liga Eropa lainnya, atau mewujudkan langkah bersejarah ke Serie A bersama FK Como. Breaking news bikin geger se-Asia. Timnas Cina mendadak dilanda musibah besar tak terduga hanya beberapa hari jelang bertandang ke GBK untuk hadapi Timnas Indonesia. Banyak pihak yakin ini bisa jadi momen emas untuk skuad Garuda raih 3 poin dengan mudah. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa insiden ini dianggap untungkan Indonesia? Simak ulasan selengkapnya di sini. Timnas Cina diperkirakan tidak akan diperkuat oleh pemain andalan mereka Wu Lei dalam laga penting melawan Timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Pertandingan antara Indonesia dan Cina akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini merupakan pertandingan ke-9 Grup C di putaran ketiga kualifikasi dan menjadi momen krusial bagi kedua tim yang sama-sama sedang bersaing ketat demi tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina sebelumnya telah mengumumkan daftar skuad, sementara mereka yang berisi 27 pemain termasuk Wu Lei. Namun sesuai aturan FIFA, jumlah pemain tersebut nantinya akan dikurangi menjadi 23 pemain saja sebelum laga digelar. Meski namanya masuk daftar, Wu Lei kemungkinan besar tidak akan tampil melawan Indonesia. Media asal Tiongkok 163 melaporkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu sedang mengalami cedera lutut yang disebut kambuh dalam beberapa waktu terakhir. Wu Lei mengatakan kemarin bahwa cedera lututnya kembali kambuh. Saat ini ia menjalani latihan rehabilitasi bersama dokter tim, ujar Liu Wenchao. Wu Lei memang bukan pemain sembarangan. Sejak memulai debutnya bersama Timnas Cina pada tahun 2010, ia sudah mencatatkan 99 penampilan dan mencetak 36 gol. Ia juga sempat berkarier di Eropa bersama klub La Liga Espanyol pada periode 2019 hingga 2022 sebelum kembali ke Tiongkok.
Jika benar Wu Lei tidak bisa bermain, maka timnas Cina akan kehilangan sosok penting di lini serang mereka, khususnya di posisi sayap. Wu Lei dikenal sebagai pemain senior yang berpengalaman dan sering menjadi motor serangan tim Dragons. Bagi timnas Indonesia, ini bisa menjadi keuntungan strategis. Dengan absennya salah satu penyerang terbaik Cina, peluang Garuda untuk meraih kemenangan di kandang sendiri pun bisa semakin terbuka. Kini tinggal menunggu keputusan akhir dari tim medis dan pelatih Cina, yaitu apakah Wu Lei akan benar-benar dicoret dari daftar akhir atau tetap dibawa meski tidak dimainkan. Apapun itu, kondisi ini bisa menjadi modal semangat tambahan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk tampil habis-habisan di GBK. Wah. Presiden FIFA Gianni Infantino dikonfirmasi beri kejutan spesial dengan izinkan Jairo Riedewald bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi jelang laga versus Cina dan Jepang. Alasan FIFA bikin semua fans timnas terkejut bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Dilansir dari media lokal Fiksi Garuda, diberitakan bahwa dunia sepak bola internasional tengah diramaikan oleh sebuah keputusan luar biasa, yakni Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi memberikan lampu hijau kepada Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia tanpa harus menjalani proses naturalisasi. Pengumuman mengejutkan ini datang tepat jelang dua laga super penting kontra Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataan resminya, Infantino menjelaskan bahwa keputusan ini bukan sembarangan. Ini adalah bentuk penghargaan atas kontribusi besar Indonesia dalam memajukan sepak bola global. Kami di FIFA menyadari pentingnya energi baru dalam dunia sepak bola internasional. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang telah membawa semangat luar biasa dalam setiap turnamen dan kegiatan yang mereka ikuti, ujar Infantino. Lebih lanjut, Infantino menekankan bahwa keputusan mengizinkan Jairo memperkuat Garuda tanpa proses naturalisasi penuh didasarkan pada garis keturunan yang jelas dari Indonesia serta komitmen penuh sang pemain. Untuk itu kami memberikan izin kepada Jairo Riedewald untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi penuh. Keputusan ini diambil karena garis keturunan yang jelas dari Indonesia dan juga karena Jairo telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat Garuda dengan sepenuh hati. Tak hanya sebagai penguat timnas, kehadiran Jairo juga dipandang sebagai langkah maju untuk inklusivitas dan keberagaman di panggung sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung memberikan respons positif dan menyambut keputusan FIFA ini dengan penuh rasa syukur. Kami sangat menghargai fleksibilitas dan apresiasi yang diberikan FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Jairo memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Ambon dan ia menunjukkan komitmen luar biasa sejak awal, kata Erick. Saat ini bermain untuk Royal Antwerp FC di Liga Belgia, Jairo dikenal sebagai gelandang bertahan dengan visi dan teknik permainan yang mumpuni. Ia pernah memperkuat timnas muda Belanda, namun belum tampil di laga kompetitif bersama tim senior, membuatnya memenuhi syarat untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jairo menyampaikan rasa bangganya, "Saya merasa ini adalah saat yang tepat untuk membela tanah leluhur saya. Saya bangga bisa memakai lambang Garuda di dada." Langkah yang mencatat sejarah dengan keputusan ini. Indonesia mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mendapatkan pengecualian dari FIFA terkait proses naturalisasi atas dasar kontribusi dan reputasi positif dalam pembangunan sepak bola global. Ini bukan hanya tentang satu pemain, ini adalah simbol dari kepercayaan dunia terhadap sepak bola Indonesia. Jairo dijadwalkan bergabung dalam pemusatan latihan akhir Mei, bersiap untuk dua laga penting melawan Cina dan Jepang. Harapannya kehadiran Riedewald dapat menjadi elemen kunci untuk mendongkrak performa dan peluang Garuda menuju putaran selanjutnya. Bagaimana pendapat kamu soal keputusan bersejarah ini? Apakah Jairo Riedewald akan jadi kunci sukses Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Yuk tulis komentarmu dan beri dukungan untuk Garuda. Namun sayang, setelah admin telusuri, berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI.
auto bikin bangga fans timnas. Media ternama Asia ini laporkan bahwa Rizky Ridho jadi rebutan 10 tim Eropa dan Venezia jadi yang terdepan. Bahkan diungkap bahwa Presiden Venezia siap pecahkan rekor transfer Rizky Ridho dari Persija. Wah, benarkah demikian? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Dilansir dari media lokal diberitakan bahwa keberhasilan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno lalu menyisakan cerita menarik dari lini pertahanan Garuda. Duet antara bek Venezia Jay Itzes dan bek Persija Jakarta Rizky Ridho terbukti sangat solid dan efektif menjaga pertahanan timnas. Kolaborasi keduanya tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga menarik minat klub-klub besar Eropa, termasuk Venezia yang siap menyelesaikan transfer Rizky Ridho. Itzes, yang juga kapten timnas Indonesia, mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Ridho usai pertandingan. Saya sangat senang bermain bersama Ridho. Dia pemain muda dengan kualitas luar biasa dan potensi besar. Saya sudah katakan di wawancara sebelumnya bahwa saya sangat menghormatinya. Saya pikir dia salah satu pemain masa depan timnas, ujar Itzes kepada awak media di Mixed Zone SUGBK. Penampilan gemilang Ridho dalam laga melawan Bahrain tak bisa dianggap remeh. Ia sukses mencatatkan 2 intercept, 1 tackle, dan 6 sapuan, termasuk 1 aksi krusial menyapu bola yang hampir masuk gawang pada menit ke-48. Ini membuktikan bahwa Ridho bukan hanya tangguh di belakang, tetapi juga mampu menciptakan momen penting yang menentukan kemenangan tim. Duet Itzes dan Ridho sebenarnya bukan hal baru. Keduanya pertama kali bermain bersama saat laga kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam pada Maret tahun lalu. Sejak itu mereka membangun chemistry kuat dan menjadi andalan tak tergantikan di lini belakang timnas Garuda. Meski sempat tersaingi dengan kehadiran pemain naturalisasi lain seperti Justin Hubner, Ridho tetap memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan untuk membuktikan kualitasnya. Dalam laga melawan Bahrain, ia kembali dipercaya sebagai starter dan tampil solid sepanjang pertandingan. Tak hanya Itzes dan sang pelatih, penampilan Rizky Ridho juga memikat perhatian Presiden Venezia, Michael Niederauer. Ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap duet Ridho dan Itzes. Bahkan ia siap memecahkan rekor transfer demi mendatangkan Ridho ke klub Serie A tersebut. Kehadiran Ridho dan Itzes di Venezia akan sangat berarti. Mereka sudah terbukti bisa membangun chemistry solid dan punya kualitas tinggi. Saya sangat menyayangkan jika pemain sekelas Ridho tidak bermain di Eropa. Meski Persija mungkin minta harga tinggi, kami tetap tertarik dan siap membayar, kata Niederauer. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi soal masa depan Rizky Ridho. Transfer dari Indonesia ke Eropa, khususnya ke Italia, bisa menjadi langkah besar dalam kariernya. Dengan kualitas yang sudah terbukti di level internasional, Ridho punya potensi menjadi bintang besar di Eropa. Bergabung dengan Venezia yang sedang membangun kekuatan di Serie A juga akan menjadi kesempatan emas baginya untuk berkembang. Melihat penampilan solid duet Jay Itzes dan Rizky Ridho, tidak mengherankan jika banyak klub besar Eropa tertarik. Terlebih, Presiden Venezia sendiri sudah menyatakan kesiapannya untuk memecahkan transfer Ridho dari Persija Jakarta berapapun harga yang diminta. Keberhasilan duet mereka di timnas Indonesia membuktikan bahwa keduanya adalah pasangan ideal di lini belakang yang bisa berkontribusi besar di level internasional maupun klub. Kini tinggal menunggu waktu apakah transfer ini akan terrealisasi. Jika terwujud, tentu ini akan menjadi berita besar bagi sepak bola Indonesia sekaligus membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk meniti karir di Eropa.